Halo, selamat datang di channel Tuan Topen bersama saya Kak Febri. Sebelum lanjut ke video utama kita, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share-nya jika kalian suka dengan video ini, dan juga share ke teman-teman jika kalian juga suka dengan video ini. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang sistem koordinat atau lengkapnya sistem koordinat Cartesius. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi konsep dasar diagram Cartesius. Kedua, mengamati dan mengidentifikasi komponen-komponen awal dari diagram Cartesius serta titik-titik pada diagram Cartesius. Yang ketiga, mengamati serta mengidentifikasi jarak suatu titik pada koordinat Cartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y. Keempat, mengamati serta mengidentifikasi kuadran-kuadran dalam koordinat Cartesius. Terakhir, mengamati dan mempraktikkan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat Cartesius. Lanjut. Nah, adik-adik ingatkah tentang materi peta atau jenis yang sudah kalian pelajari pada sekolah dasar? Nah, peta atau denah tersebut merupakan materi prasyarat untuk dapat mempelajari sistem koordinat, serta sistem koordinat ini juga serta peta atau denah ini, nah, itu dapat kita implementasikan atau kita lihat penerapannya dalam materi sistem koordinat. Nah, kita lanjut. Nah, berikut adalah sejarah singkat penemuan koordinat Cartesius. Nah, istilah Cartesius pertama kali dipublikasikan oleh ahli matematika dan filsuf asal Prancis yang bernama René Descartes. Namun, padahal istilah ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika yang bernama Pierre de Fermat. Namun, Pierre de Fermat tidak mempublikasikannya. Nah, kita bisa lihat gambar di kanan kiri saya adalah René Descartes, lalu di kanan saya adalah Pierre de Fermat. Nah, kita akan lanjut masuk ke materi pertama. Yang pertama, menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ini, kita perlu tahu dulu unsur utama dalam koordinat Cartesius. Nah, yang pertama, ada yang namanya sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang mendatar secara horizontal atau mendatar lurus. Nah, ini sudah saya gambar. Lalu yang kedua, ada yang namanya sumbu Y. Sumbu Y ini adalah sumbu di mana sumbu tersebut berbentuk garis vertikal atau lurus ke atas. Nah, garis lurus ke atas. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya titik asal atau kita dapat katakan O atau berkoordinat di 0,0. Nah, lalu sekarang lanjut, bagaimana cara menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat contohnya untuk titik A sendiri. Nah, untuk menentukan titik A terhadap posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y mudah saja. Anggap saja ini adalah start seorang pelari, sedangkan sumbu X dan sumbu Y ini kita anggap sebagai finish dari seorang pelari, garis finishnya. Nah, untuk dapat menentukan si pelari dari start ke finish, kita dapat menentukan sebagai berikut. Kita mulai start itu biasanya dimulai dengan angka 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dari titik start ke finish. Nah, 1. Nah, dari start ke finish ke finish sumbu X maksud saya, nah itu berupa berjarak satu satuan. Nah, lanjut,
dari titik start ke titik finish Y atau sumbu finish Y, finish sumbu Y, di finish sumbu Y. Nah, start mulai dari 0, 1. Nah, dari start ke finish sumbu Y berjarak 1 satuan, sehingga dapat kita katakan bahwa titik A berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan titik A berjarak 1 satuan terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, contoh yang seperti titik C. Nah, anggap saja seperti yang tadi kakak katakan, anggap saja titik C ini start seorang pelari, terus sumbu X sama sumbu Y adalah finishnya. Nah, kita coba titik start ini ke sumbu X atau garis finish X. Nah, 0, kita mulai dari 0 dulu. 1, 2, 3. Nah, yang artinya jarak titik start ke sumbu X finish adalah berjarak 3 satuan. Nah, sekarang kita akan menemukan titik start ini ke finish sumbu Y. Nah, mulai dari 0 dulu. 1, 2, 3. Nah, sehingga jarak antara titik start terhadap finish sumbu Y adalah 3 satuan. Nah, seperti itu. Lanjut. Yang kedua, menentukan koordinat suatu titik, koordinat kartesius. Nah, misalkan nih kakak punya 2 buah titik sebagai berikut nih. Yang pertama ada titik A di koordinat 4,3 dan yang kedua titik B berada di min 3,2. Nah, gimana sih cara nentuin koordinat titik tersebut? Nah, koordinat titik kartesius sendiri terdiri dari 2 buah angka, yaitu X, Y, di mana X merupakan nilai dari sumbu X dan Y merupakan nilai dari sumbu Y. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat suatu titik pada koordinat kartesius ini? Nah, kita akan lihat menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah titik pada koordinat kartesius dengan diketahui koordinatnya. Nah, di sini kakak sudah menentukan koordinatnya. Nah, sekarang kita tentukan titik pada koordinat kartesius. Nah, bisa kita lihat seperti yang contoh tadi, A 4,3 untuk X nya 4. Jadi kita memberi titik pada 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita beri titik untuk Y nya sama dengan 3. 1, 2, 3. Nah, di sini lalu kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut. Nah, kita tarik garis. Nah, kepotongan ini membentuk sebuah titik di mana titik tersebut adalah titik A yang berkoordinat di 4,3. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang B min 3,2 sama caranya seperti tadi. 1, 2, 3 beri titik sini. Maaf, sebentar. Lalu untuk yang Y sama dengan 2 itu 1, 2. Nah, kita beri titik sini, lalu kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Nah, perpotongan ini membentuk sebuah titik di mana titik tersebut buat titik min 3,2. Nah, di sini titiknya. Nah, begitu cara menentukan suatu titik pada koordinat kartesius. Mudah sekali bukan? Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kuadran. Ya, sebentar, saya hapus dulu, kakak hapus dulu. Nah, apa itu kuadran? Nah, definisi kuadrat adalah daerah yang terjadi akibat perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat. Nah, apa hubungannya kuadrat sama
koordinat kartesius. Nah, dari definisi tadi kita dapat melihat bahwa hubungannya adalah jika yang terjadi perpotongan dari sumbu S dan sumbu Y akan terjadi perpotongan 4 buah daerah. Nah, 4 buah daerah itu contohnya seperti ini. Sumbu S dan sumbu Y digambarkan menjadi 4 kuadran, yaitu yang pertama kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Yang kedua kuadran kedua koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Ketiga kuadran ketiga koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Akhir kuadran keempat koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, untuk menentukan suatu titik pada koordinat kartesius di kuadran mana, itu kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, kita punya titik Q dengan koordinat 2,3. Nah, titik Q di 2,3 berada di kuadran 1 karena sumbu X-nya bernilai positif, X-nya positif, Y-nya positif, ya. Nah, sehingga dapat dikatakan titik Q berada di kuadran 1. Nah, lalu kita punya titik P dengan koordinat min 2,1. Nah, kita lihat di sini titiknya berada di kiri koordinat kartesius. Nah, untuk X-nya, sumbu X-nya bernilai negatif min 2. Lalu untuk Y-nya bernilai positif yaitu 1, sehingga titik P berada di kuadran 2. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan mencoba menggambar suatu titik pada koordinat kartesius dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang akan mencoba untuk menggambar suatu titik pada koordinat kartesius dengan sembarang koordinat. Nah, untuk menggambar suatu titik dengan sembarang koordinat, kita dapat menggunakan GeoGebra. Seperti mudah saja, kita cukup menekan tombol dalam kurung buka, lalu akan otomatis akan diisi oleh slot di algebra calculator, itu diisi oleh dalam kurung. Nah, lalu kita ketikkan koordinat yang kita butuhkan, misal 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. Nah, sudah jadi titiknya, dan titik ini otomatis juga akan diberi label nama oleh GeoGebra sebagai A. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini. 2,3. Nah, seperti itu. Ya, begitu cara menggambar suatu titik pada koordinat kartesius dengan sembarang koordinat kartesius. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di video ini, atau bisa ditanyakan di WhatsApp group. Nah, WhatsApp group kelas. Nah, untuk pada video kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Selamat belajar dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Bye bye.